Shalom kekasih Tuhan, selamat berjumpa kembali kita di minggu ini. Tentunya kita di dalam keadaan yang sehat, kita tidak pernah berkekurangan, karena kita adalah mempunyai Allah yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, untuk kita datang menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Katakan Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat duduknya. Allah dahsyat di tempat duduknya. Allah dahsyat di tempat duduknya. Haleluya. Biarlah kuasa Allah selalu ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, karena kita perlu Tuhan di dalam hidup kita. Hari-hari yang kita lalui bukan menjadi hari milik kita, tetapi kita punya Allah yang menemani perjalanan hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, Kau di hatiku, pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan,
pujikan pujian ini dengan sungguh. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau, Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau, Tuhan, di hidupku. Hanya Engkau, Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau, Tuhan, yang ku perlu. Hanya Engkau, Tuhan, yang ku perlu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Setiap hari, setiap saat Tuhan, kami tidak pernah melihat bahwa rancangan-Mu adalah gagal bagi hidup kami. Hari ini menjadikan bukti nyata bahwa hidup kami adalah hidup yang berharga di mata-Mu Tuhan. Hidup kami adalah memiliki Engkau di dalam hati kami. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar Tuhan menjadikan kekuatan bagi kami untuk melangkah di hari-hari ini. Menjadikan kami pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh memiliki iman yang teguh di hadapan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, ketika Engkau tidak mendapati iman di dalam kehidupan kami, kami seperti orang yang melangkah tanpa arah. Kami menjadi orang-orang yang tidak punya pengharapan. Tetapi ketika kami ada di dalam Tuhan, ketika kami merasa bahwa Tuhan ada di dalam hati kami percaya Tuhan, hari-hari kami boleh berjalan dengan penuh kepastian. Biarlah firman-Mu menjadi kepastian bagi hidup kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman Allah, menjadi kekuatan bagi kami melewati hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya, karena kami percaya ketika kami ada, itu semua karena kehendak dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara, apa kabar semua? Tentunya saya percaya semua di rumah, bahkan pun yang hadir pada saat ini semua dalam keadaan yang sehat. Nama Tuhan dipermuliakan. Jumpa lagi, sama-sama kita menikmati berkat Tuhan lewat ibadah online. Dan saya akan menyampaikan akan firman Tuhan kepada saudara dan saya, berbicara tentang harga dari keselamatan daripada Yesus. Sekali lagi, harga daripada keselamatan dari Yesus. Nah, saudara-saudara, saya akan ambil di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-43. Nabi Yesaya 43 ayatnya yang ke-4, 5 dan 7. Sekali lagi, kitab Nabi Yesaya 43 ayat yang ke-4, 5 dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia
dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ayat yang kelima, janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Ayat yang ketujuh, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan dan yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Amin, saudara-saudara. Nah, luar biasa ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena melalui ayat ini, meskipun ayat ini ditujukan kepada bangsa Israel, tetapi saya percaya kita juga sebagai gereja Tuhan, kita adalah Israel rohani. Ada amin, saudaraku? Nah, ayat ini berkata bahwa oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Saudara-saudara, ya, kita ini berharga. Ya, sekali lagi kita ini berharga. Berharga itu berarti mempunyai nilai yang tinggi. Beda dengan harga. Kalau harga, berapa harganya? Ya, berapa harganya? Kalau kita pergi ke toko, pergi ke pasar dan lain sebagainya, kita menawarkan atau kita membeli barang. Sebelum kita membeli barang, kita bertanya, ini berapa harganya? Nah, ketika kita bertanya, kemudian tergantung kualitas barang tertentu. Jadi harga murah apa harga mahal. Jadi tergantung dengan harga, tergantung dengan barang itu. Ya, apakah berkualitas, tahan lama? Ya. Nah, beda dengan berharga. Jadi kalau berharga di sini, yaitu nilainya tinggi, saudaraku. Nilainya tinggi. Jadi Allah berkata kepada Nabi Yesaya, ini ditujukan kepada bangsa Israel, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Jadi sekali lagi saya tekankan, siapapun saudara dan saya, ya, dari segala golongan manusia, status sosial yang berbeda, pekerjaan yang berbeda, ya, saya mau berkata kepada saudara bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Ada amin, saudaraku? Nanti kita lihat sebentar kenapa kita berharga di mata Tuhan. Nah, saudara, kemudian dan mulia. Kalau berbicara mulia itu ibarat seperti emas. Emas yang mulia. Ya, logam mulia. Jadi berharga di mataku, di mata Allah dan mulia. Nah, karena kita berharga di mata Tuhan, dikatakan di sini ini ada satu nubuatan firman Tuhan yang akan terjadi. Nubuatan ini berbicara tentang Kristus yang akan datang di dunia ini menebus dosa manusia yang sudah berdosa. Kemudian aku mengasihi engkau. Jadi karena kita berharga di mata Tuhan dan mulia, Dia mengasihi saudara. Ya, Dia mengasihi kita. Ya, saudara percaya Tuhan kasih saudara? Tuhan mengasihi saudara? Tuhan mengasihi kita. Nah, sebagai bukti Dia mengasihi kita, kalau kita lihat ayat yang selanjutnya, bagian berikut, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu. Ya, berharga. Maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu. Itu berbicara tentang pribadi Kristus yang datang di dunia ini. Yohanes 3:16. Ya, Dia mengasihi kita, Dia cinta kita, Dia sayang sama kita. Dia tidak mau kita binasa. Sebab itu Dia datang, ya, Dia memberikan manusia sebagai ganti, memberikan nyawanya untuk kita. Kita yang tadi tidak berharga, kita dijadikan berharga di mata Tuhan. Ada amin? Nah, saudara-saudara, betapa pentingnya kehidupan kita. Ya, tadi saya katakan, ya, saudara-saudara, betapa berharganya hidup saudara. Makanya ayat yang kelima, jangan takut, ya, sebab aku menyertai engkau.
Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Kemudian ayat yang ke-7, semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Ada amin? Ini suatu penghiburan buat kita sebagai orang-orang yang percaya di hari-hari ini. Saudara-saudara, meskipun hari-hari ini jemaat Tuhan atau siapapun yang mendengar, ya, kalau saudara merasa saya tidak ada apa-apa, saya tidak berdaya, ya saya begini dan begitu. Tapi ingat baik-baik, jangan lupa, apapun kondisi saudara, apapun yang kita hadapi, saudara tetap berharga di mata Tuhan. Nah, saudara harus menyadari, ya, perhatikan baik-baik, saudara harus menyadari, ya, bahwa kita benar-benar berharga. Jangan pernah merasa kita tidak bernilai. Yang membuat kita tidak bernilai, yang membuat kita tidak berharga ketika kita jauh dari Bapa. Ketika kita hidup di dalam dosa. Ketika manusia berbuat dosa, dosa itu bertambah, dosa itu bertambah. Meskipun Tuhan sudah membinasakan pada zaman Noah air bah, terus dosa itu bertambah pada zaman Sodom dan Gomora dan seterusnya, dan dosa itu bertambah. Tetapi ingat baik-baik, Allah sudah merancangkan satu karya keselamatan buat seisi dunia, supaya bagi mereka yang percaya mengalami keselamatan hidup yang kekal. Inilah tanda bukti saudara dikasihi untuk Tuhan. Inilah tanda bukti bahwa Tuhan mencintai kita. Bahkan apa tadi katakan, Dia rela memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Nah, saudara-saudara, mungkin sering kita merasa bahwa hidup ini adalah saya hina, rendah. Mungkin saudara mulai menilai, ya. Hati-hati ya, kalau kita mulai hari-hari ini membandingkan orang lain, ya, kok dia mapan, ya, ganteng lah, cantik, ya, saudara-saudara dan lain sebagainya. Sehingga apa? Dia mulai putus asa, minder, saudaraku. Wah, saya rumah saya masih begini-begini, saya ngekos dan lain sebagainya. Mulai merasa rendah diri, mulai tidak berdaya. Tapi ingat baik-baik, jangan menilai keadaan sesuatu, ya. Karena apa? Kalau kita menilai keadaan yang kelihatan, itu membuat kita kecewa, itu membuat kita putus asa, itu membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ada amin, saudaraku? Jadi marilah kita pandang ke depan bahwa engkau saudara dan saya itu berharga, ya. Saudara adalah punya nilai yang tinggi seperti logam mulia itu emas, ya. Jadi jangan pernah saudara berkata, aku ini wes begini-begini saja, ya. Tetapi mari kita belajar untuk menghargai karya Tuhan, ya. Nama Tuhan itu nama yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, sekali lagi saya mengatakan, jangan pernah menilai, ya, hal-hal yang lahiriah. Jangan pernah melihat orang lain, tapi lihatlah Tuhan Yesus yang apa? Yang menjamin hidup saudara. Lihatlah bahwa betapa besar karya Tuhan dalam hidup saudara dan saya, ya. Saudara-saudara, penting sekali, ya. Jadi kita belajar, ya, untuk supaya atau kita sadari benar bahwa kita ini adalah buatan tangan Allah. Kita berharga di mata Tuhan. Nah, saudara-saudara, alasan kita lihat di sini, alasan saudara adalah berharga di mata Tuhan. Ya. Alasan kita berharga, yang pertama saya pelajari di sini, karena kita diciptakan segambar dengan Allah. Sederhana sekali. Ada amin, saudaraku? Kita diciptakan, ya, ketika Allah menciptakan seisi dunia, ya. Padahal tujuan Dia menciptakan seisi dunia, ya, Dia menciptakan manusia, ya. Dia menciptakan manusia. Tujuan Dia menciptakan manusia supaya manusia itu bersekutu dengan Tuhan. Manusia itu mengandalkan Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Jadi sekali lagi saya mau katakan, alasan kita adalah berharga di mata Tuhan atau mulia karena kita diciptakan segambar dengan Allah. Ya, Kejadian 1 ayat 27 di situ dikatakan, maka, ya, saya pelajari di sini,
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya. Ada amin? Ya, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Ya. Perempuan diciptakannya mereka. Jadi sekali lagi saya mau katakan bukti saudara berharga. Ya, katakan di sini bahwa kita ini ketika manusia jatuh dalam dosa. Kan ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Ya. Bukti kita berharga, bukti manusia berharga. Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, kita lihat sini, saya pelajari, saya catat bahwa dia memanggil Adam dan Hawa. Padahal mereka sudah melanggar firman Tuhan. Mereka memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Tetapi ketika mereka memakan, mereka telanjang dan mereka bersembunyi. Mereka memakai daun ara. Ya. Itu berbicara tentang kebenaran sendiri. Tetapi ketika mereka berdosa, Tuhan datang dengan langkah Tuhan. Ya. Dia datang. Itu suatu inisiatif Allah. Ya. Dia tidak membiarkan. Sekalipun dia boleh dikatakan dia sedih, dia sakit hati karena ciptaannya ya berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kita melihat di sini Allah tetap mengasihi manusia. Amin, saudaraku. Allah mengasihi manusia. Kalau kita lihat di sini ya, dia datang. Ada satu kata Kejadian 3 ayat 9. Di situ dijelaskan Allah memanggil Adam. Adam, di manakah engkau? Jadi ada satu kepedulian, ya. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika manusia hidup dalam lumpur dosa, ingat baik-baik Tuhan sedang memanggil saudara. Amin. Mungkin Tuhan memanggil dengan cara apa? Dengan cara masalah, dengan cara banyak hal untuk mengingatkan kita kembali supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Ya, banyak cara-cara Tuhan untuk memanggil kita supaya kita kembali kepada jalan Tuhan. Ya, mungkin dengan cara ekonomi, mungkin dengan cara sakit dan lain sebagainya. Ya. Tadinya terlalu bangga dengan apa yang dimiliki, tapi Tuhan punya cara untuk memanggil. Amin, saudaraku. Di manakah engkau? Kejadian 3:9. Itu satu kepedulian Allah. Tapi ingat baik-baik, pelanggaran selalu dibayar dengan mahal. Ya. Sekali lagi, pelanggaran selalu dibayar dengan mahal. Jadi sekali lagi, pelanggaran dibayar dengan mahal. Kita lihat, Adam, dia harus bekerja. Tanah yang sudah dikutuk itu, dia harus mengelola tanah itu supaya bisa menghasilkan. Begitu juga dengan perempuan. Dia harus susah melahirkan dan birahi kepada suaminya. Dan mulai saat itu penderitaan muncul. Karena apa? Dosa. Tetapi ingat baik-baik, Allah tetap mengasihi saudara. Inilah alasan kita berharga. Meskipun kita sudah jatuh, manusia sudah jatuh dalam dosa, tetapi kita melihat Allah mencari. Karena firman Tuhan berkata, aku datang bukan kepada orang benar. Ya, Yesus datang di dunia ini bukan kepada orang benar, tetapi orang apa? Orang yang sakit. Orang Madura bilang sakit, saudaraku. Sakit, saudara. Orang yang sakit, orang yang sedang dalam masalah, orang yang sedang dalam penderitaan, bahkan orang yang sedang hidup di dalam lumpur dosa. Ya, ada amin, saudaraku. Ya. Jadi kita lihat, kita diciptakan segambar dengan Allah, kan segambar. Ya, jadi wujud Allah ada dalam hidup saudara dan saya. Ya, luar biasa. Inilah spesial. Tuhan berikan yang terbaik, saudaraku. Dan yang kedua, ya perhatikan, atau kita baca ayat dulu sebagai ayat pendukung. Kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19. Coba kita baca 1 Petrus 1, ya, 1 Petrus 1, ya, 1 Petrus 1. Nah,
Lihat. 1 Petrus 1 ayat 18. Nah, kita lihat di sini. Bukti kita berharga sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia. Sia-sia itu apa? Dosa, hidup masa lalu yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Siapa nenek moyang kita? Yaitu Adam dan Hawa. Nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ada amin saudaraku? Luar biasa. Itulah kita berharga. Jadi saya mau tekankan kepada saudara, jangan pernah merasa minder dalam hidup kita. Dulu saya waktu di kampung minder saudara, minder. Tapi ketika saya mulai belajar tentang firman Tuhan, ternyata kita berharga. Amin saudaraku. Ternyata kita mempunyai nilai yang tinggi. Ternyata kita mempunyai sesuatu yang luar biasa. Ya. Tuhan tidak membedakan orang. Tuhan tidak memilih-milih orang. Tapi Tuhan melihat orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dengan nenek moyang, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas perak, melainkan dengan darah yang mahal sekali. Ya, itu melalui Yesus, Dia bayar kita dengan darah yang mahal. Amin saudaraku. Kemudian yang kedua, perhatikan alasan kita berharga, karena manusia dibentuk, ya, karena manusia dibentuk dari tangan Allah sendiri. Amin. Dibentuk. Saudara yakin dan percaya? Kita dibentuk oleh tangan Allah sendiri. Luar biasa. Ya, tadi kita diciptakan segambar. Ya, karena kita diciptakan dengan segambar, yang kedua, kita dibentuk. Beda dengan ciptaan yang lain. Jadilah binatang-binatang. Jadilah cakrawala, jadilah pohon-pohon, jadilah burung di udara, dan lain sebagainya. Tetapi pada hari ke-6 Tuhan menciptakan kita. Alkitab berkata, Dia membentuk kita. Amin saudaraku. Dia membentuk saudara. Membentuk kita dengan caranya Tuhan. Amin saudaraku. Luar biasa. Kita lihat, ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, meskipun manusia telah melanggar perintah Allah, ya, membentuk kembali manusia karena kita buatan tangan Allah, kepunyaan Allah. Di dalam Yesaya 43 situ, ayat yang ke-7 di situ katakan, ya. Yesaya 43 ayat yang ke-7 yang kita sudah tadi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan, ya, untuk kemuliaanku yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Kita dibentuk saudaraku. Ya, kalau bejana, kemarin beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang bejana. Tapi dibentuk kembali, ya, dibentuk kembali, ya. Di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-8 di situ saya sudah catat. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Amin saudaraku. Buatan tanganmu, ya, buatan. Saudara percaya kita ada buatan tangan Tuhan? Kita dibentuk. Sekalipun beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu saya sudah berbicara, apabila bejana itu rusak, Tuhan membentuk dengan caranya Tuhan sendiri. Ya, itulah kita. Siapapun, kita mempunyai latar belakang yang berbeda, tetapi Tuhan membentuk kita dengan cara Tuhan supaya kita menjadi indah di pemandangan Tuhan, menjadi mulia, menjadi berharga. Ya, amin saudaraku. Saudara percaya adalah buatan tangan Allah? Mari kita berkata amin. Puji Tuhan. Kita adalah buatan tangan Allah. Bahkan pun 1 Korintus 3 ayat 9 di situ berbicara apa? Lebih luas lagi, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Amin saudaraku. Bangunan Allah. Kita inilah ladang, bangunan Allah. Nah saudara, saya akan memberikan satu ilustrasi. Kalau saudara saya lihat di sini, ya,
Nah, coba sudah lihat ini ya. Ini kan rumah ya, rumah biasa ya kan. Rumah apa namanya, ini tugasnya anak saya ya. Ya, figura ya. Figura tentang rumah adat. Rumah adat mana ini ya? Minahasa ya, Manado ya kan. Saudara-saudara, ini dibentuk ya dengan berbagai macam kayu. Ya. Seperti ini saudaraku. Ya. Kalau sudah lihat, nah ini dibentuk jadi kocar-kacir. Jadi ini tidak ada harganya saudaraku. Ya stick aja, ini kan stick es krim ya kan. Ya, tidak ada apa-apanya ya saudaraku. Tetapi ketika ini dibentuk, nah ternyata bentuk meskipun begini kecilnya, tetapi ini bermakan waktu yang lama juga. Ya, bermakan waktu yang lama. Jadi ketika dibentuk, dipatron, digambar seperti ini. Ya. Kemudian apa? Jadilah seperti ini. Nah, inilah gambaran kita saudaraku ya. Inilah gambaran kita bahwa kita dibentuk dengan tangan Allah sendiri. Ya, amin saudaraku. Kita dibentuk dengan tangan Allah. Sekali lagi kita dibentuk dengan tangan Allah. Ketika dibentuk ya dengan proses Tuhan, maka terbentuklah suatu rumah. Tergantung seorang yang ya tukang yang membuatnya. Dia membuat apa kek, membuat miniatur rumah adat atau gereja atau gedung, tergantung saudaraku. Bahkan pun kalau dia usaha seperti ini, tergantung orang yang memesannya. Oh, saya membuat seperti ini. Dibuatlah patron, ya, dibuatlah sketsa seperti itu. Jadilah bangunan miniatur yang indah. Tetapi kalau cuma kayu-kayu biasa, ya, itu tidak ada bentuk, tidak laku saudaraku. Betul tidak? Tidak bernilai, tidak bernilai. Tetapi ketika dibentuk oleh Tuhan, kita buatan tangan Allah, maka di situ bernilai. Saudara adalah rumah Allah. Ya, luar biasa. Kalau saudara ya posisikan kita sebagai bangunan Allah. Alkitab berkata, karena kami adalah kawanan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah. Bangunan Allah. Bangunan Allah aja itu kan dibangun, ya, bangun. Jadi bangun itu kan proses seperti tadi saya umpamakan tadi, ilustrasikan tadi bahwa berbagai macam bentuk kayu. Jangan saudara, jadi saudara ini waduh luar biasa, kita ini dibentuk dengan tangan Allah sendiri. Amin saudaraku. Jadi jangan pernah merasa saya tidak ada apa-apanya. Ingat, saudara ya dibentuk oleh Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, manusia setelah Tuhan membentuk manusia, kemudian apa yang spesial di situ? Kan Alkitab berkata, maka belum bisa bernafas, masih mati. Ya, kemudian dikatakan ayat yang ke-7, Kejadian 2 ayat yang ke-7, ya, menghembuskan nafas hidup ke hidung manusia. Jadilah makhluk hidup. Selama Allah tidak menghembuskan manusia yang sudah dibentuk itu, dia tidak akan hidup. Tetapi Allah menghembuskan dengan nafas hidupnya. Kemudian bernafaslah dan menjadi makhluk hidup. Dan apa saudara? Hidup berarti bergerak, beraktivitas, berbuat sesuatu. Nah, saudara kan masih hidup. Ya. Saudara diberikan talenta, saudara diberikan kepintaran, kalau saudara sekolah sampai ke tingkat yang paling tinggi, saudara ada pengetahuan, dan itu saudara bisa berkarya. Ya. Saudara bisa berbuat sesuatu atau berinovasi segala macam. Ya. Dan kita tahu bersama ketika kita dibentuk, dihembuskan oleh nafas hidup daripada Allah, maka kita menjadi manusia yang bergerak, ya. Kemudian apa? Tuhan memberikan spesial kepada kita talenta-talenta yang berbeda. Nah, di gereja, di jemaat Tuhan memberikan suatu berbagai macam-macam pelayanan. Ya. Yang membuat ini orang ahli, yang mengedit ini orang yang tahu. Saya nggak bisa, saudaraku. Harus belajar. Ada bagian-bagiannya. Untuk apa? Memperlengkapi gereja Tuhan seperti ini. Seperti ini ya, saudaraku. Ini memperlengkapi. Setiap jadilah bangunan. Ya, ada amin, saudaraku. Jadilah bangunan Allah. Kamu adalah bangunan Allah. Luar biasa. Ya. Nah, kalau mati,
dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kristen yang mati, Kristen rohani yang mati, dia tidak bisa berkarya dalam pekerjaan Allah. Ya. Doa saya supaya gereja kita, jemaat yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu ini, menjadi jemaat-jemaat yang hidup. Bukan jemaat yang mati, tetapi jemaat yang hidup melakukan pekerjaan Allah. Kamu adalah ladang Allah. Ya, dikatakan tadi ya, perhatikan. Kamu adalah ladang Allah. Ya, ladang Allah. Kita kan ladang. Ya, bangunan Allah. Bahkan pun kita apa? Kawan sekerja, saling memperlengkapi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya. Saya tidak bisa bekerja sendiri. Tetapi mari kita menopang. Saya menyampaikan berita. Tapi untuk memperlengkapi gereja Tuhan, harus ada kawan sekerja untuk apa? Membangun tubuh Kristus. Ada amin? Nah saudara, perhatikan. Yang membuat manusia tidak berharga di mata Tuhan, tadi saya sudah singgung, ketika kita hidup di dalam kegelapan. Amin. Ketika kita hidup di dalam dosa. Dosa itu banyak. Dosa itu kan artinya pelanggaran. Melanggar perintah Tuhan. Ya, itu dosa. Ketika kita jauh dari Bapa. Masih ingat satu perumpamaan di Injil Lukas itu, seorang anak yang meminta warisan dari Bapa. Bapa memberikan dan kemudian dia pergi ke kota yang lain. Di kota itu dia menghabiskan, dia menghambur-hamburkan hartanya. Ya, ada istilahnya kan, ada uang, abang sayang. Tapi nggak ada uang, abang nggak sayang lagi, saudaraku ya. Jadi mereka cuma memanfaatkan akan harta daripada si anak bungsu ini. Tetapi ketika anak bungsu ini sudah habis semua, ya, apa yang terjadi? Mereka semua meninggalkan. Dia tidak bisa berharga lagi. Bahkan pun untuk mengisi ya laparnya, dia pergi ke peternak babi. Itu pun ya tidak dihiraukan. Akhirnya dia sadar, dia pulang. Ketika dia pulang, ternyata bapaknya sudah menunggu dia. Ya, bapak memberikan baju atau jubah kebesaran kepada anak bungsu ini. Dia jadi berharga. Ada amin? Jadi saudara, yang membuat kita tidak berharga ketika kita jauh dari Bapa. Mungkin engkau sukses, mungkin engkau punya segalanya, tetapi engkau jauh dari Bapa, engkau tidak mengandalkan Tuhan. Itu sepertinya ya, engkau tidak berharga. Ya, meskipun engkau dihormati oleh satpam saudara, ya, tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan tidak menghormati saudara. Kenapa? Engkau jauh dari Tuhan. Tetapi engkau, ketika engkau dekat dengan Bapa, engkau sungguh-sungguh, engkau jadikan berharga. Engkau dijadikan berharga di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita bisa berharga di hadapan Tuhan, saudaraku? Yang pertama, ketika kita hidup di dalam Kristus. Ya, ketika engkau berharga di hadapan Tuhan, atau bagaimana kita berharga di hadapan Tuhan? Ketika kita hidup di dalam Kristus. Alkitab berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, di situ dijelaskan, ya saya sudah catat, 2 Korintus 5 ayat 17, ya dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya. Siapa di dalam Kristus sudah adalah ciptaan baru. Amin. Ciptaan baru. Kita diciptakan. Artinya apa? Kita dibentuk menjadi hal yang baru, seperti bejana yang diciptakan, yang sudah dirusak, dibetulkan kembali menjadi baru. Amin. Yang lama sudah berlalu, ya. Kita ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jika saudara milik Kristus, Anda memiliki hidup yang baru. Ya. Merek yang baru ya, ada istilahnya merek. Ya. Merek yang baru. Kehidupan yang apa? Dibersihkan. Ya, dibersihkan oleh Tuhan. Dan kemudian yang berikut, ya. Dia berikut kita melihat di sini, perhatikan bagaimana kita berharga di mata Tuhan. Ya, yang kedua, ketika saudara menjadi alat Tuhan. Amin. Saudara adalah bangunan Allah, saudara adalah rumah Allah. Kawan sekerja Allah. Ya, perhatikan 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Layanilah seorang yang lain. Ya, sekali lagi 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11 ya.
Coba kita baca 1 Petrus 4 ya. 1 Petrus 4 ya. Perhatikan. Nah ini 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-10 ya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diberi peroleh tiap-tiap sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Oh, luar biasa ya. Kita menjadi Allah Tuhan. Jadi saudara, pergunakanlah karunia-karunia yang ada. Amin. Hargailah pelayanan itu. Ya. Jadi saya mau berkata, meskipun saudara tidak digaji, ya saudara tidak di apa, mungkin tidak di lain ya tempat ada yang digaji, ya kan? Tetapi kita GPD tidak pernah digaji ya. Pelayan-pelayan Tuhan tidak digaji. Song leader, pemain musik ya. Tetapi kita melayani dengan hati. Amin. Kita melayani dengan sungguh-sungguh. Ya. Tidak usah digaji ya saudaraku, karena saudara semua sudah Tuhan percayakan bekerja di satu tempat ya. Ya memang melayani dengan ketulusan hati. Melayani dengan hati, pergunakan dengan karunia yang ada. Karena apa? Yang kita layani adalah Tuhan, bukan gembala, bukan manusia, bukan atasan kita, tetapi yang kita layani adalah Tuhan. Kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh, ya, kalau kita mempergunakan karunia yang ada dalam hidup kita, maka apa? Suatu saat Tuhan akan memberi yang terbaik buat kita. Amin, saudaraku. Kemudian yang ketiga, ketika saudara tidak menyerahkan anggota tubuh kita sebagai senjata kelaliman. Artinya apa? Yang membuat saudara berharga di mata Tuhan ketika engkau tidak menyerahkan hidup kita kepada hal-hal yang berdosa. Roma 16 ayat 13 itu katakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Untuk apa? Dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Kita dulu mati. Kita dulu rusak, ya, seperti Adam dan Hawa rusak, ya, dahulu mati, tetapi sekarang hidup, ya, kan kita hidup ya. Tuhan membentuk kita, mengembuskan nafas hidupnya, kita menjadi hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu. Ini anggota, tangan, mata, ya, mulut, ya, telinga dan lain sebagainya. Anggota-anggota tubuhmu, ya, kepada Allah menjadi apa? Senjata kebenaran. Inilah ketika saudara ya tidak menyerahkan anggota tubuh kita kepada hal-hal yang tidak benar, senjata kelaliman. Amin, saudaraku. Itu yang membuat kita berharga di mata Tuhan. Luar biasa. Nah, saudara-saudara, sebagai kesimpulan yang saya sampaikan, ya, firman Tuhan, jangan pernah menyesal tentang hidupmu. Amin. Ada yang pernah menyesal hidupmu? Ya, tidak ada ya, saudaraku ya. Kok saya dilahirkan begini? Saya dilahirkan begini. Jangan pernah, saudaraku. Justru apa yang engkau ya miliki, apa yang engkau hadapi sekarang itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan tidak memandang rupa. Sekali lagi saya berkata, Tuhan tidak memandang siapa kita, tapi Tuhan memandang ketika kita menjadikan hidup kita untuk menjadi alat Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan pernah menyesal tentang hidup ini. Ya, kenapa saya begini dan seterusnya. Ingat, kita berharga di hadapan Tuhan. Apapun status kita, kalau kita di dalam Kristus, ya, kalau kita di dalam Kristus, ya, dan melakukan kehendak Allah, kita jauh lebih berharga. Kita jauh lebih bernilai daripada yang lain. Ya. Bila Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, saudara-saudara, ada satu hal yang saya mau katakan, ya. Kenapa kita berharga? Nah, kita ini organ-organ tubuh aja berharga ya. Betul enggak? Saudara kalau pergi ke dokter periksa ya, ini cuma kecil aja. Periksa gigi aja berapa saudaraku ya? Sekali periksa 300 ya. Sekali periksa cuma gigi kecil itu. Cuma apa? Itu baru kecil. Belum organ tubuh yang besar. Belum operasi-operasi besar. Belum operasi ginjal, operasi jantung, bypass segala macam. Belum paru-paru. Oh, mahal saudaraku. Harga manusia selagi masih hidup begitu mahal. Ya.
Baru-baru ini berita-berita yang luar biasa di luar negeri ya, jual anggota tubuh, organ-organ tubuh yang mahal, yang orang lain memerlukan. Ya, ini saya dapatkan ya, saudara perhatikan. Saya pelajari bahwa perhatikan, saya mengakhiri ya. Perhatikan, saya akhiri dengan ini ya. Dengan jika ingin tahu berapa banyak organ tubuh dapat dijual di pasar gelap ya, adalah daftar harga seperti dilansir ya Gizmodo.com ya. Itu tahun 2012. Tahun 2012, saudaraku. Di situ dijelaskan itu apa? Pasar gelap. Harga. Kalau kita lihat sepasang bola mata ya, itu di harga 11 juta. Nggak tahu sekarang di pasar gelap. Sepasang bola mata. Itu orang yang sudah mati, mungkin mati kecelakaan, diambil mata itu. Dibayar. Ya. Jadi $1.525. Ya, kemudian kulit kepala kulit kepala ini ya. Ternyata ada harganya, saudara. Di situ 5 juta 560 ya, ribu. Ya. Tengkorak ya, kita lihat dengan gigi itu di harga 11 juta. Itu pasar gelap ya. Kemudian bahu, ini bahu ya. Di situ sekitar 4,6 juta. Ya. Itu arteri koroner, di situ dijelaskan 14 juta. Nah, ini jantung, saudaraku. Kalau saya lihat jantung organ ya, itu orang-orang ya, itu seharga 1 miliar. Itu 2012, 1,1 miliar. Ya. Berapa itu? 1,1. 1 miliar 100 juta ya, betul ya. Ngeri, saudaraku, kalau saya lihat mahalnya organ tubuh. Kemudian ada lagi ya, saya cepat saja. Ya, hati. Nah, hati ini ya. Di situ 1,4 itu 1,4 miliar. Tadi 1,1 ya. Jantung ya, miliar. Tangan dan lengan itu dia tidak berharga 1,5 juta. Saudaraku ya. Kemudian darah sekitar 3, juta. Ada lagi limpa ya, 4,6 juta. Kemudian perut ya, 4,6 juta juga. Kemudian usus kecil, di situ dia ada 23 juta. Nah, ginjal. Nah, ini ginjal ya. Ginjal itu kan hampir seperti ya jantung, saudaraku. Bahkan pun ada yang pencangkokan ginjal, donor ginjal ya. Saudara-saudaraku. Di situ dihargai 2,4 miliar. Bayangkan harganya organ tubuh. Mahal kan enggak? Belum lagi organ yang lain. Kemudian kandung empedu di situ 11,1 juta. Dan kemudian kulit ya, di situ 90 ya. Kulit 91.000 per inci persegi. Dan lain sebagainya. Jadi kalau di total berapa nilainya, saudaraku? Mahal kan? Mahalnya organ manusia selama apa? Masih segar. Ya, itu diperdagangkan, bahkan pun sampai sekarang di berita kita lihat ya di TV ada yang diperdagangkan di pasar gelap. Sekalipun itu melanggar hukum, rela. Tetapi ingat baik-baik, sekalipun organ tubuh mahal, betapa mahalnya harga keselamatan yang Yesus berikan. Karena apa? Ini menyangkut kehidupan yang kekal. Ada amin, saudaraku? Betapa mahal. Memang organ tubuh ini meskipun dicangkok ya, dibeli, tetapi ini ada sebatasnya. Dia pakai sebentar, mungkin dia cuma berapa tahun, mati juga, saudaraku. Tetapi betapa lebih mahal keselamatan yang Yesus berikan. Karena apa? Menyangkut kehidupan yang kekal. Kalau organ tubuh di atas yang saya sudah uraikan tadi hanya apa? Sementara, sesaat lagi. Jadi mari sama-sama selama kita masih hidup, selama masih bernapas, jangan tunggu waktunya ya. Ayo ke gereja, ayo melayani Tuhan, nanti saja ya. Jangan saudara. Ayo, jangan malas-malasan ya. Jangan timur tenggelam ya. Jangan. Tetapi mari sama-sama kita mau belajar. Untuk apa? Untuk supaya hidup kita berharga di hadapan Tuhan.
smooth. Sekali lagi mengatakan kita punya nilai yang tinggi. Ya, kita mulia di hadapan Tuhan. Sebab itu jangan sia-siakan. Menjelang hari-hari yang sulit ini, atau menjelang hari-hari Tuhan yang sangat sudah mendekat ini, mari kita mau bekerja, kita mau melayani, dan kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Biarlah hidup kita berkenan kepada Allah. Nah, mungkin hari ini saudara ada sedang lemah, ada yang sedang sakit, ada yang sedang tidak berdaya. Hari ini saya akan berdoa buat saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam hidup kami, kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan, ya, yang mendengar, yang sedang tidak berdaya, putus asa. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan, atau mungkin yang sakit. Tuhan Yesus tolong. Mari Tuhan berkarya di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan jamah mereka semua, supaya mereka menjadi berharga di mata Engkau, menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Berkati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa untuk menolong dan memperhatikan kehidupan kita. Betapa berharganya hidup kita di hadapan Allah. Hari-hari ini Bapak Ibu yang terkasih, punyalah pengharapan di dalam Tuhan. Ketika kita punya pengharapan, kita akan bisa mengatakan bahwa hidup kita ini berharga di mata Allah. Mari kita akhiri ibadah online kita. Kita mau memuji Tuhan dan kita akan menerima berkat Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipadahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan terang. Sungguh lebih berharga. Tubuh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Puji Tuhan, mari sama-sama kita tamatkan ibadah kita akan terima berkat. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat ibadah ini. Kami percaya di hari Minggu ini kami semua boleh mengalami berkat Tuhan, damai sejahtera, sukacita, kemenangan hanya daripada Engkau Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan supaya mereka tetap punya pengharapan. Mereka mengetahui rahasia firman Tuhan
bahwa kita ini semua adalah berharga di mata Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang sangat mulia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah kami, negara kami. Biarlah Tuhan tolong Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang ada, kepala-kepala daerah sampai kepada kecamatan, RT, RW, semua tolong. Tuhan tolong mereka supaya mereka dapat menjalankan pemerintahan sesuai dengan takut akan Tuhan menghadapi hari-hari ini. Masa pandemi ini Tuhan tolong supaya kami hanya menyerahkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya jemaat Tuhan tetap dipelihara Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita terima berkat. Saudara yang kekasih, biarlah berkat daripada Allah Bapa cinta kasih sayang di dalam Yesus Kristus persekutuan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati kami mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali kedua akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Terima kasih di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.